Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'ih. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wajib bagi kita untuk bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Di mana telah berlalu bulan Ramadan dan kita sekarang berada pada tanggal 23 Ramadan 1444 Hijriah. Berlalunya waktu tidak hanya sekadar setengah bulan, akan tetapi tinggal sedikit waktu tersisa dari bulan Ramadan, kemudian kita akan menuju pada bulan Syawal. Maka waktu sekarang inilah di mana kita harus memperbanyak muhasabah, untuk memperbanyak introspeksi diri kita. Apakah nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita di bulan Ramadan ini kita gunakan semaksimal mungkin, ataukah di sana terdapat kusur, terdapat kekurangan-kekurangan, baik kita lakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Maka saat inilah momen bagaimana kita terus muhasabah. Karena dengan seseorang muhasabah, seseorang introspeksi diri, maka dia akan mengetahui mana letak kekurangan yang ada pada dirinya. Dengan hal tersebut, akhirnya kita akan memperbaiki ibadah-ibadah yang kurang. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan ayyaman ma'dudat, hanya hari-hari yang dapat dihitung dengan jari. Bukanlah kewajiban puasa Ramadan Allah wajibkan selama 1 tahun lamanya, tidak. Akan tetapi dari 12 bulan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan, hanya 1 bulan saja kita diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Maka ahibati fillah, tatkala kita mengetahui i'tiraf bi ni'matillah Subhanahu wa ta'ala, maka kewajiban kita adalah untuk tahadduts bin ni'mah. Bagaimana tahadduts bin ni'mah? Yaitu dengan kita memperbaiki, dengan kita memperbanyak, dan juga menjadikan lebih bagus kembali ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan. Kedua, salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memperbanyak salawat kepada beliau, khususnya hari ini adalah hari Jumat, dan salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam akan sampai kepada beliau alaihi salatu wassalam. Dan juga selain kita memperbanyak salawat, kita memperbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih sekarang ini kita berada pada 10 akhir di bulan Ramadan. Ada sebuah sunnah doa yang sehendaknya kita terus ucapkan, yaitu Allahumma innaka anta afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itulah doa yang sering diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 10 terakhir di bulan Ramadan.
Kalau kita memahami maknanya, maka kita nih akan tahu, oh, banyak dosa yang telah kita lakukan. Rasulullah SAW saja berdoa dengan doa demikian. Iktiraf bahwa Allah itu Maha Pengampun. Maka ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Baik itu dosa yang tidak sengaja ataupun yang sengaja. Baik dosa yang nampak ataupun yang tidak nampak. Maka disinilah kita berusaha untuk mencontoh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagaimana tema yang telah tersebar, bahwa tema kali ini adalah kita sekarang menuju akhir bulan Ramadan. Kira-kira apa pentingnya kita membicarakan 10 hari atau mungkin akhir-akhir di bulan Ramadan ini? Masalah berkaitan tentang fadilah, keutamaan-keutamaan, mungkin sudah banyak asatidzah ataupun khatib-khatib yang telah menyampaikan pada khutbah Jumatnya. Dari mulai i'tikafnya, dari mulai menghidupkan malam, dari mulai memperbanyak zikirnya, memperbanyak membaca Al-Quran, semuanya sudah tersampaikan. Tapi yang perlu kita fahami bersama, hari-hari akhir di bulan Ramadan ini adalah waktu kita untuk mengintrospeksi diri kita. Jangan sampai akhir daripada bulan Ramadan adalah keburukan. Awal-awal datang bulan Ramadan begitu giatnya, begitu banyak ibadah-ibadah, bahkan amalan-amalan saleh yang dia lakukan. Tidak hanya sekadar kewajiban-kewajiban, akan tetapi an-nawafil, ibadah-ibadah sunnah mungkin tidak terhitung jumlahnya. Tetapi jangan terkecoh sampai di sana, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Rasulullah SAW beliau bersabda, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada akhirnya. Orang yang mungkin kemarin penuh dengan amalan-amalan saleh, ternyata ketika sudah terakhir mau selesai bulan Ramadan, bukan bertambah semangat lagi, akan tetapi begitu merosot semangat yang ada pada awal bulan Ramadan. Maka kalau kita melihat bagaimana Rasulullah SAW, beliau berada pada akhir di bulan Ramadan, di dalam sebuah hadis dikatakan, wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashra al-awakhir min Ramadan hatta yatawaffahu Allah. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pada 10 akhir di bulan Ramadan belum i'tikaf. Ini menunjukkan bahwa ibadah beliau di akhir di bulan Ramadan itu semakin kuat. Karena makna i'tikaf, Bapak dan Ibu sekalian, yaitu seseorang meninggalkan yang namanya dunia. Dia memfokuskan dirinya untuk beribadah, berkholwat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah enggak mikir lagi mau berhubungan dengan istrinya. Sudah enggak berpikir lagi pengen untuk mencari makan di mana-mana atau mencari takjil di mana-mana. Tapi ibadah yang dia lakukan itu fokus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan malah pindah tidur, bukan. Akan tetapi memperbanyak membaca Al-Quran di sana. Bahkan di dalam sebuah hadis yang lainnya dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru sadda mi'zarahu. Tatkala sudah datang 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggang, mengencangkan mi'zar.
yaitu kain sarungnya. Wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Dan beliau berusaha untuk menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarga-keluarganya. Jadi seorang suami yang menghidupkan malamnya itu nggak pelit, Pak. Kenapa? Dia membangunkan keluarganya, membangunkan istrinya, membangunkan anak-anaknya. Bahkan kalau seandainya tinggal bersama orang tuanya, membangunkan orang tuanya untuk apa? Apakah untuk menonton sepak bola? Tidak. Alhamdulillah sudah nggak di bulan Ramadan lagi, Pak. Kalau beberapa tahun yang lalu mungkin ya Piala Dunianya di bulan Ramadan, itu sebagai alasan yang kuat mungkin untuk bangun malam. Tapi alhamdulillah tahun ini sudah nggak ada. Untuk apa ini? Ahya lailahu. Dia menghidupkan malamnya. Para ulama menyebutkan maksud daripada i'tikaf adalah menyedikitkan tidur di malam hari. Bukan membalik, Pak. Malam harinya begadang, paginya kemudian tidur, puasa tidur, enggak. Tapi seorang yang beriktikaf, ya, menyedikitkan waktu untuk istirahatnya dan dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia benar-benar khalwat kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah enggak mikir lagi mau ngopi bareng teman-temannya, udah enggak. Tapi benar-benar apa? Beliau sallallahu alaihi wasallam berusaha dengan semaksimal mungkin beribadah pada 10 hari di akhir bulan Ramadan. Maka kembali lagi pada sebuah hadis Rasulullah SAW, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada akhirnya. Tinggal akhir daripada apa yang kita lakukan nanti, apakah husnul khatimah ataukah su'ul khatimah. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Dan seorang mukmin yang imannya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala selalu berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan akhir daripada kehidupannya adalah kehidupan yang baik. Bukan malah sebaliknya. Bahkan orang-orang yang mungkin dalam kategori nakal pun pengen akhir hidupnya menjadi orang yang baik atau mati dalam keadaan yang baik. Kalau yang di sini saya tanya, insya Allah semuanya pengen husnul khotimah. Nggak ada yang pengen su'ul khotimah. Nah, bagaimana kita nanti menutup bulan Ramadan ini dengan ibadah-ibadah yang baik, ibadah-ibadah yang nilainya luar biasa. Masih ada kita nanti mengeluarkan zakat fitri. Masih ada di akhir-akhir ini untuk iktikaf atau untuk mencari malam Lailatul Qadar. Dan kalau seandainya kita hitung-hitungan, ya, pemerintah atau mungkin salah satu ormas sudah menetapkan hari Jumat, yang satunya kemungkinan hari Sabtu, maka kita nggak perlu khawatir lagi, Pak. Khawatirnya apa? Bukan khawatir, oh saya tak milih yang pertama, tapi nanti ya bilangnya ikut pemerintah. Enggak. Akan tetapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala beliau menjelaskan bahwa mencari bulan atau mencari malam Lailatul Qadar bisa saja kita cari pada bulan-bulan yang atau tanggal-tanggal yang genap. Maka ketika kita mengetahui demikian, karena ini juga bersumber daripada hadis Rasulullah SAW, ketika kita hitung dari belakang, ya, artinya 10 hari terakhir di bulan Ramadan, hitungannya dari belakang. Kalau seandainya 29, berarti kita ambil 10-nya ke belakang, ke depan. Kalau seandainya 30 pun juga sama.
maka bisa jadi pada tanggal-tanggal yang genap ataupun tanggal-tanggal yang ganjil. Ana membaca sebuah status yang Masya Allah dari guru kita. Beliau memberikan sebuah perumpamaan. Ada berbagai kunci di sana. Silakan, kunci ini bisa untuk membuka satu kunci untuk satu pintu. Apakah tatkala kita sudah memiliki kunci tersebut, kita akan gunakan kunci-kunci tersebut untuk membuka semuanya, untuk kita tahu apakah malam Lailatul Qadar ada di dalamnya atau enggak? Ataukah kita bermodalkan dengan mencari tanda-tandanya sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW. Itu cuma cari satu kuncinya. Dan bisa jadi satu kunci tersebut ternyata pas dibuka prediksi kita salah. Tapi kalau kita gunakan kunci-kunci yang ada, 10 kunci yang ada tadi, setiap hari kita buka satu, setiap hari kita buka satu, maka orang tersebut pasti akan mendapatkan yang namanya malam Lailatul Qadar. Ini sebuah perumpamaan yang luar biasa, yang mana tatkala kita berpikir, maka kita akan menggunakan kunci-kunci tersebut untuk kita membuka malam-malam di bulan Ramadan. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah tujuan daripada kita diciptakan. Bahkan tidak hanya kita saja, akan tetapi jin pun tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan untuk beribadah kepada Allah Jalla fi'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Jadi kehidupan kita ahibati fillah hendaknya kita penuhi, kita liputi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita sudah capek beribadah kepada Allah dan kita lupa untuk meminta istiqamah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian akhir hayat kita liputi dengan kemaksiatan. Sebuah ayat yang jelas dan tegas. Qala Allah azza wa jalla, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Yang namanya muslim berarti ikhtitamnya adalah husnul khatimah, bukan su'ul khatimah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang lainnya, dalam surah Al-Insyiqaq ayat yang ke-6, qala Allah azza wa jalla, "Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih." Dan saya yakin semuanya sudah hafal ayat ini. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, umum, tidak hanya seorang mukmin atau seorang muslim, tapi di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil seluruh manusia. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja, kamu telah melakukan ibadah dan menuju Tuhan, maka kamu akan menemuinya. Artinya apa, Pak? Bahwa amalan-amalan kita, ibadah-ibadah kita,
sejatinya adalah untuk bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan kenikmatan yang paling agung, yaitu dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini lebih daripada nikmat-nikmat yang kita minta nanti kelak di surga. Mungkin kalau kita dulu kecil, Pak, ketika kita dikasih tahu yang namanya surga bisa minta apa-apa, yang terbetik pada benak kita, nanti bisa nggak minta PS? Nanti bisa nggak minta yang rumah yang begitu megah, begitu besarnya? Karena apa yang ada di dalam pikiran kita ini terbatas daripada kenikmatan-kenikmatan duniawi. Dan tatkala kita menuju Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke dalam surganya. Kemudian kita diberikan nikmat, kesempatan untuk dapat melihat Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kita inginkan dan kita harap-harapkan. Tidak hanya sekadar kenikmatan yang Allah sebutkan, yaitu berupa sungai yang mengalir di sana, ada susu, ada madu, ada khamar. Tidak hanya sekadar bidadari-bidadari yang begitu cantik jelita, ataukah harta-harta yang melimpah. Tapi kenikmatan yang paling agung adalah tatkala kita dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala ayajma'ana fi jannatihi, amin ya rabbal alamin. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan assalahu." Qalu wa ma assalahu ya Rasulullah? Qala yuwaffiqhu li'amalin salih hatta yaqbidahu alaih. Yaitu apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada diri seorang hamba, maka apa yang Allah inginkan, apa yang Allah lakukan, Allah akan memberikan sebuah bekal. Kemudian para sahabat bertanya, apa bekalnya ya Rasulullah? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, Allahu azza wa jal akan membukakannya baginya kesempatan untuk beramal saleh, dan ia mati atau meninggal dalam keadaan melakukan amal saleh tersebut. Jadi apa? Husnul khatimah. Dan mungkin kita sudah hafal, bahkan sering mendengar kisah seorang wanita pezina. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akhirnya mengeluarkan dia dari neraka, memasukkan dia ke dalam surga karena sebab amalan saleh yang mungkin kita menganggap amalan tersebut mungkin sangat-sangat ringan. Tapi karena kemurahan Allah Subhanahu wa taala, maka wanita tersebut akhirnya masuk surga. Padahal wanita tadi adalah wanita pezina sebelumnya. Maka inilah yang kita inginkan, agar mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan ibrah daripada akhir daripada suatu amalan dengan amalan yang baik adalah karena dengan seseorang melakukan amalan-amalan saleh, maka amalan-amalan yang buruk yang telah dia lakukan Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan. Mungkin tatkala datang bulan Ramadan, banyak daripada kita atau kaum muslimin di luar sana yang mengaku muslim akhirnya meremehkan kesucian bulan Ramadan. Maka waktu yang tersisa ini adalah waktu yang tepat untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama ketika ditanya bagaimana hukum seorang yang kafir, kemudian dia orang kafir kemudian masuk ke dalam Islam,
di tengah-tengah di bulan Ramadan, apakah perlu seseorang tersebut untuk mengqadha? Maka jawabannya, orang tersebut tidak wajib untuk mengqadha daripada hari-hari yang telah dia lewati. Ini seorang kafir, seorang non-muslim yang masuk ke dalam Islam di tengah-tengah di bulan Ramadan. Betul, hari-hari yang lainnya dia wajib untuk imsak, untuk berpuasa. Akan tetapi apa yang telah lalu telah Allah Subhanahu wa taala ampuni. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun juga demikian. Ketika pertama kali masuk ke dalam Islam, khawatir atas amalan-amalan yang telah beliau lakukan pada yang lalu. Maka apa yang Rasulullah SAW sebutkan, bahwa apa yang telah lalu telah Allah Subhanahu wa taala hapuskan. Loh, berarti Ustaz, kalau seandainya kita ini sudah lahir dalam keadaan muslim, kemudian kita tidak mau berpuasa, kemudian kita taubat, apakah kemudian puasa-puasa yang telah lalu kemudian dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Ini khusus untuk orang yang masuk ke dalam Islam yang sebelumnya dia dalam keadaan non-muslim. Tapi seorang yang sudah muslim, dia punya kewajiban. Apa-apa yang telah dia lewatkan, maka wajib untuk mengqadha'nya. Dan tidak hanya demikian, bahkan Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, dalam masalah seseorang yang tarikus shalah, meninggalkan shalah dengan sengaja, maka wajib bagi orang tersebut, walaupun dia meninggalkan puluhan tahun, ketika dia memang muslim, wajib untuk mengqadha setiap harinya salat-salat yang telah dia tinggalkan. Karena berbeda tentunya sikap antara seorang non-muslim ataupun dengan muslim yang mungkin lahir dalam keadaan demikian. Kemudian ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, bahwa dengan kita memperhatikan akhir daripada kehidupan kita atau akhir daripada sesuatu pekerjaan, maka menjadikan orang tersebut mengingat akan kematian. Karena dia tahu kalau seandainya dia tidak memperbaiki amalannya, tidak memperbagus amalannya, tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kok ternyata besok dia meninggal, apa yang akan dia lakukan? Tapi dengan memperhatikan apa yang mau kita bawa menuju Allah Subhanahu wa taala, menjadikan dia yudzakiruhu anil maut, mengingatkan dia tentang kematian. Maka para ulama salaf memberikan tips tatkala kita pengen sholat kita khusyuk, ibadah kita lakukan dengan maksimal, maka lakukanlah seakan-akan itu adalah ibadah terakhir kalinya sebelum kita meninggal dunia. Orang yang berpikir demikian, maka dia akan memperbagus ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebentar lagi nih kita mau bertemu dengan Allah Jalla fi'ula. Tapi kalau orang yang enggak mikir, orang yang yang penting kita menikmati kehidupan ini, akhirnya dia semen-amen. Mau datang tamu yang mulia, dia enggak berpikir. Boro-boro mau berpuasa, bahkan dengan terang-terangnya berbuka di tengah hari di bulan Ramadan. Kalau orang yang memikirkan, oh ini kewajiban, ya setidaknya saya menggugurkan kewajiban yang ada pada dirinya, mungkin dia akan menahan dari muftirat walaupun tidak bisa menahan daripada
ya perkataan-perkataan yang buruk ataupun amalan-amalan yang buruk. Tapi kalau seorang mampu untuk menahan kedua-duanya, Masya Allah, inilah seorang muslim yang sejati, seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang-orang yang ya berpikir bahwa kehidupan ini adalah kehidupan yang biasa saja, orang yang tidak berpikir bahwa ada yang menciptakannya, seperti orang-orang ateis, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan perihal mereka, wa ma yuhlikuna illa dahr. Yang menghancurkan diri kita hanyalah dahr, yaitu waktu. Bukan mereka mengatakan bahwa yang mematikan kita, menghidupkan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mereka katakan. Tapi seorang mukmin mengatakan yang mematikan kita, yang menghidupkan kita, yang memberikan rezeki, yang memberikan makan dan minum kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita untuk beribadah kepada Allah Jalla fi'ala. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian ya, hendaknya tatkala kita memperhatikan akhir daripada suatu amalan kita, hendaknya kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar diberikan husnul khatimah. Karena ini kita adalah hamba yang tidak mampu, hamba yang lemah. Ketika Allah tidak mengizinkan, ketika Allah membolak-balikkan hati kita, kemudian kita tidak meminta keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi kemarin dia dalam keadaan mukmin, besoknya dalam keadaan kafir. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk bersegera melakukan amalan-amalan saleh. Sebagaimana di dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan ka qit'il laili mudlim. Yusbihu rajulun mu'min wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran." Seorang yang paginya dalam keadaan mukmin, sorenya kafir. Atau sorenya dalam keadaan mukmin, ternyata paginya sudah kafir. Karena yang mampu membolak-balikan hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lainnya. Tapi kalau kita kok miskin untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, malu menengadahkan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, akan mendapatkan keistiqomahan dari Allah Jalla fi'ala. Karena keistiqomahan itu Pak, mahal harganya. Ada seorang ulama yang dahulu ulama, bahkan kitab-kitabnya, tulisan-tulisannya diakui oleh ulama-ulama yang lain. Akan tetapi di masa akhir-akhir ternyata dia menjadi seorang yang ateis. Padahal sebelumnya dia adalah seorang ulama, orang yang ahli ilmu, dan diakui keilmuannya. Akan tetapi karena kesombongan, akhirnya orang tersebut pun akhirnya mati dalam keadaan ateis. Wal'iyadzubillah. Maka bagaimana dengan kita? Kita perlu dan selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan husnul khatimah, bukan su'ul khatimah. Di dalam sebuah hadis, baik itu yang diriwayatkan oleh Sahal ibn Sa'ad as-Sa'idi ataupun diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa disebutkan inna rajulan, ada seorang laki-laki, la ya'malu zaman at-tawila bi'amali ahli al-jannah.
Ternyata orang tersebut melakukan amalan-amalan saleh, amalan-amalan penduduk surga pada waktu yang begitu panjang. Tsumma yuhtamu lahu 'amaluhu bi'amali ahli nar. Kemudian dia tutup masa hidupnya dengan menjalankan amalan-amalan penduduk neraka. Wa inna rajulan, dan di sana terdapat seorang laki-laki, la ya'malu zamana at-tawila bi'amali ahli nar. Dia menjalankan, dia melakukan amalan-amalan penduduk neraka pada waktu yang begitu panjang. Tsumma yukhtamu lahu 'amaluhu bi'amali ahli jannah. Kemudian dia tutup dengan melakukan amalan penduduk surga. Kemudian fi riwayatin ukhra dikatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada akhirnya. Maka Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, waktu yang tersisa ini di bulan Ramadan kita gunakan semaksimal mungkin. Banyak cara untuk kita menggunakan waktu-waktu yang tersisa melakukan amalan-amalan saleh. Baik daripada qiyamnya, puasanya, sedekahnya, iktikafnya, mencari malam Lailatul Qadarnya, zakat, infak, dan lain sebagainya daripada amalan-amalan saleh dapat kita lakukan pada akhir-akhir di bulan Ramadan ini. Dan gak ada yang menjamin bahwa Ramadan tahun depan kita masih bersama. Gak ada yang menjamin. Saya di tahun depan mungkin bisa berbicara di depan, gak ada yang menjamin. Begitu pula yang duduk pun gak ada yang menjamin apakah di tahun depan kita dapat berkumpul di pada majelis ilmu untuk belajar ilmu, untuk memperbanyak ilmu pada tahun yang akan datang nanti. Maka kita gunakan waktu-waktu yang ada untuk memperbanyak amalan-amalan saleh dan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ya ini yang mungkin perlu ana sampaikan, ya tentang bagaimana tentang maratib qiyamil lailil qadar. Bagaimana sih kita untuk mencari malam Lailatul Qadar dan apa yang perlu kita lakukan di sana. Karena terkadang seseorang mungkin banyak sekali pekerjaan yang dia lakukan, atau mungkin dia punya pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Berbeda dengan ulama-ulama kita salaf pada zaman dahulu. Mereka ketika datang bulan Ramadan mungkin meninggalkan perdagangannya, dia fokus untuk ibadah. Tapi kalau kita mungkin panjenengan dipecat, maka bagaimana cara yang perlu kita lakukan ya pada 10 akhir di bulan Ramadan ini. Dan ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala. Beliau menjelaskan bahwa al-martabatu al-ula, tingkatan yang pertama, ini yang paling top, Pak, yaitu ayyaqumal laila kullah bi ayyusalliya kulla lailin, yaitu dia menjalankan qiyamul lail pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maksudnya apa? Ayyusalliya kulla lail, setiap malamnya dia sholat. Dan sholatnya bukan sholat yang kilat, Pak. Betul kita mengatakan bahwa Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang sahih, beliau tarawih di zaman beliau 11 rakaat, tapi 11-nya tolong diperhatikan 11 rakaatnya. Kualitas 11 rakaatnya tidak seperti kita 30 menit selesai, tapi benar-benar diperhatikan kualitas daripada sholat malamnya, bacaan-bacaannya. Kita memperbanyak membaca Al-Quran di sana. Ya. Kalaupun seandainya tidak hafal 30 juz, maka silahkan dengan membawa mushaf pun diperbolehkan. Intinya apa? Kita ihya'ul lail, menghidupkan malamnya dengan memperbanyak sholat dan juga memperbanyak zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-martabah ats-tsaniyah, ya,
Yang kedua, ayyaquma awwalal laili wa akhirahu. Kalau yang pertama tadi kualitas, artinya apa? Dari mulai setelah sholat isya sampai menjelang sahur. Dia gunakan untuk sholat malam. Capek Ustaz. Iya, capek sekali Pak. Gak ada yang gak capek. Bahkan yang 30 menit pun kalau memang dirinya merasa capek, ya capek. Karena tergantung bagaimana kuatnya atau tingginya keimanan seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beberapa hari yang lalu pun saya melihat sebuah kabar berita, ada yang suatu pondok menjalankan sholat dari mulai ba'da isya sampai menjelang subuh, menjelang sahur. Cuma memang jamaahnya tidak sama seperti yang sholat di awal waktu. Kemudian al-martabah tsaniyah, yaitu tingkatan yang kedua, ayyaquma awwalal laili wa akhirah. Yaitu dia menjalankan sholat malam di awal dan juga akhir. Artinya apa? Ada jeda untuk istirahat di sana. Awal ketika setelah selesai sholat isya, kemudian dia sholat tarawih, kemudian dia jeda, kemudian ba'da menjelang sahur dia menjalankan sholat lagi. Fi sulusi lail, sepertiga malam dia menjalankan sholat lagi. Loh Ustaz, kalau seandainya kita ikut imam, berarti kita nggak dapat keutamaan dong. Maka caranya gampang Pak. Kita tetap mengikuti imam sampai selesai witirnya, walaupun mungkin hanya 1 jam. Kemudian kita menjalankan sholat malam tanpa ditutup dengan witir. Maka silahkan untuk melakukan demikian. Apalagi kalau besok paginya mungkin ada lembur untuk bekerja, maka tingkatan kedua ini cocok untuk kita. Kemudian apa? Beliau katakan, fayaqumu ma yaqdiru alaihi min awwalil lail thumma yaqumu ma yaqdiru alaihi min akhiril lail. Dia berusaha untuk bangkit untuk menjalankan salat sesuai dengan kemampuannya pada awal dan juga akhir malam. Al-martabah ats-tsalitsah, kemudian tingkatan yang ketiga, beliau katakan ayyaquma akhiral laili faqat. Dia menjalankan pada malam sepertiga malam saja. Wal martabah rabi'ah ayyaquma awwalal laili faqat ay ba'da salatil isya. Dan ternyata Pak, tingkatan yang keempat ini yang sering kita lakukan, yaitu apa? Hanya menjalankan salat malam setelah salat isya. Loh, lantas yang ketiga itu bagaimana? Artinya berjamaah dengan imam, menjalankan sholat malam pada sepertiga malam terakhir. Kalau di sini biasanya ada sholat malam biasanya, masih ada Pak? Alhamdulillah. Biasanya Ustaz Fahad yang jadi imamnya, insyaallah. Nah, kemudian beliau mengatakan wa a'dhamu hadhil maratib, maka pahala yang paling besar adalah dari martabatul ula ila martabatur rabi'ah, dari yang tingkatan yang pertama tadi. Jadi dari mulai ba'da salat isya dia salat malam sampai menjelang sahur. Ini yang perlu keimanan yang kuat pada diri kita semuanya. Kemudian beliau melanjutkan fa akmal, yang paling sempurna adalah ayya'murul 'abdu kulla layalil 'ashr allati turja fiha lailatul qadar bis shalah wa qiraatil Qur'an wad du'a wal i'tikaf fil masjid. Yang paling sempurna adalah seseorang melakukan sholat malam dengan metode martabatul ula, tingkatan yang pertama tadi, pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Artinya nggak cuma sekedar ini malam ganjil saya cari Lailatul Qadar, enggak, tapi setiap malamnya dia lakukan. Dan juga dengan memperbanyak
qiraatil Quran, dan juga memperbanyak doa, dan al-i'tikaf fil masjid, i'tikaf di dalam masjid. Bahkan pembahasan masalah i'tikaf saja Pak ya, disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin di dalam kajian beliau ya, dan juga Syekh Dr. Abdul Muhsin. Beliau menjelaskan seseorang tatkala setelah selesai salat Isya, kemudian dia niatkan untuk iktikaf sampai selesai salat malam, maka hal tersebut telah mendapatkan orang tersebut telah mendapatkan pahala iktikaf. Walaupun kemudian nanti kalau sudah pulang ikut pulang semuanya, dia batalkan iktikafnya, nggak masalah. Tapi karena sekedar niat saja menjadikan dia mendapatkan pahala iktikaf walaupun waktu yang sesingkat tersebut. Monggo yang belum bisa iktikaf, maka dengan niat demikian kita bisa mendapatkan pahala iktikaf. Nah, fa illam yumkinuhu, kalau seandainya orang tersebut gak mampu, maka hendaknya dia menjalankan salat pada awal malam, kemudian akhir malam. Kemudian dia membaca Al-Quran, dia berdoa ya semampu dia. Kemudian ya dia melanjutkan nanti di sepertiga malam terakhir, yaitu martabat yang kedua tadi. Dan ketika kita ya di setengah akhir di bulan Ramadan ini, mungkin kita sudah memulai untuk membaca doa qunut. Maka setelah selesai membaca doa qunut pun disunahkan untuk membaca doa-doa yang lainnya. Maka silahkan bapak-bapak untuk mengamininya. Tapi juga perlu diperhatikan dalam konteks atau teks yang tidak perlu diamini, jangan diamini ya. Seperti ketika seorang mengatakan innahu huwal ghafurur rahim, kemudian antum kita mengucapkan amin, ini salah. Kenapa? Karena ini adalah khabar bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masa kita aminkan amin, ajib ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Maka ini salah. Tapi ketika seorang imam yang membaca doa qunut sampai pada kalimat wa barik lana fima a'ta wa qina syarra ma qadait, sampai pada tersebut, maka silakan untuk mengamini. Kemudian setelahnya tidak perlu untuk kita amin. Dan kemudian kalau seandainya imam melanjutkan doa-doa yang lainnya, silakan untuk diamin kembali. Nah, itu beberapa tanbih yang mungkin perlu kita sampaikan agar menjadikan akhir daripada Ramadan kita pada tahun ini sebagai akhir yang baik. Semoga kita semuanya mampu untuk menjalankan ibadah-ibadah saleh, amalan-amalan yang saleh, dan dikabulkan dan diterima semua amalan-amalan ibadah kita di bulan Ramadan ini, baik itu puasanya ataupun qiyamnya, ataupun yang wajib ataupun yang sunnah, semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan berat bekal kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada waktu yang tersisa, kita gunakan untuk membaca doa, memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.